kembali ya, merefresh kembali yang kemarin tentang bilangan integer. Di sini bilangan integer itu PLC itu hanya menangani bilangan integer saja. Untuk menampilkan dan memproses bilangan desimal digunakan teknik khusus. Bilangan integer terbagi menjadi dua, yaitu 16 bit dan 32 bit. Jadi di PLC itu membacanya bilangan integer 16 bit dan 32 bit. Nah, untuk yang integer 16 bit itu dalamnya apa sih? Dalam satu data itu dalamnya apa? Di sini untuk data itu range bilangannya itu dari 000 sampai 16 kali sampai 1 16 kali, atau kalau didesimalkan itu dari 0 sampai 65.535. Bisa ngomong ya. Tapi pada kenyataannya di satu data itu range-nya itu dibagi menjadi dua ya Pak, dari 65.000 sekian itu dibagi dua, minusnya itu 32.768 sampai plus 32.767. Nah, di sini karena bit ke-15 itu digunakan sebagai tanda sig atau untuk membedakan positif dan negatif seperti itu. Kalau nilainya 1 di bit ke-16 itu yang ini ya Pak ya. Yang ini dan ini. Kalau bernilai 1 berarti itu bilangannya bernilai negatif, kalau 0 berarti positif. Ini saya skip karena untuk menjelaskannya agak rumit, nanti aja ke depannya baru saya jelaskan ini. Yang maksudnya tuh complements itu apa. Yang harus diperhatikan itu hanya ini aja ya. Dalam satu data itu range-nya segini, minus 32.768 sampai 32.767. Lebih banyak yang minus satu angka ya. Lalu kalau yang 32 bit berapa? Nah, ini sebenarnya menggunakan register 60. Ini 32 bit ini sebenarnya menggunakan register 16 bit sebanyak 2 buah. Jadi 16 bit itu ada 2 kali. Bit ke-15 bukan sebagai MSB yang sing tadi, tetapi bit ke-32. Jadi bit yang paling ujung ini Pak, yang jadi sing yang membedakan positif atau negatif. Nah, range-nya juga jadi banyak Pak, dari minus 2 miliar sekian sampai plus 2 miliar sekian. Tetap lebih banyak yang plusnya 1 digit itu. Nah, itu dari satu data ya Pak ya, segitu. Oke, ini untuk floatingnya. Jadi kalau untuk floating itu berarti nilainya real ya, koma-koma gitu yang ada koma-komanya. Nah, kenapa tadi dibilang untuk bilangan yang koma itu ada teknik khusus? Nah, ini dia menggunakan 2 register. Berarti dalam PLC Mitsubishi ini kalau bilangan koma itu dia sebetulnya menggunakan 2 register, 2 alamat, 2 data. Yang satunya itu 16 bit untuk nilai mantisa itu nilai utama, dan 7 bitnya itu untuk komanya, seperti itu. Jadi dalam satu data itu di PLC Mitsubishi itu hanya 16 bit ya Pak ya. 100. Oke. Ini untuk pengolahan datanya. Kita coba belajar instruksi lanjutannya. Pertama dari move. Move itu ini. Perintah move akan memindahkan data dari sumber data ke tujuan data. Contohnya ini. Misalkan move ini dari D1 ke D2. Ini maksudnya D1 ini bukan D-nya itu nilainya 1, tapi address-nya, alamatnya D1 itu nilainya berapa, dipindahkan ke D2. Ketika X11 ini aktif, jadi nilai D1 ini, misalkan nilainya 100, D1 itu nilai 100, terus dipindahkan ke D2. Itu.
Perintah ini merupakan perintah menyalin data sehingga kedua register berisi data yang sama. Kita coba ya Pak ya di di ininya softwarenya GSLog 2. Saya coba pakai yang Q series. Dari ulang aja kita coba ini Q CPU. Saya pilih yang Q3 UDE. Oke, di sini kita coba untuk tadi yang di itu X11 ya. X11 5. Oke. Terus kita pilih yang kotak ini Pak atau F8. Saya lebih senang pencet F8 gitu. 8 move. Kita coba dari karena data itu harus ada nilainya. Jadi di sini saya nggak menggunakan dari data ke data, tapi dari nilai ke data. Contohnya di sini kalau nilai itu di PLC Mitsubishi pakai konstanta K. Saya buat misalkan nilainya 100. Kita kirim ke contoh D10. Gitu. Lalu kita compile, kita build. Karena di sini nggak ada PLC-nya, jadi kita main simulasi saja. Oke. Monitor mode. Kita debug, kita modify value. Jadi ini memindahkan data dari nilainya 100 itu dimasukkan ke dipindahkan ke D10. Kita coba X11-nya kita on. Nah, seperti ini. Terus kita coba lagi ke write mode. Kita coba dari data ke data ya Pak ya. Sekarang kan nilai D10 ini udah ada ya, D100 nilainya 100. Nah, ini nilainya 100. Nanti kita coba pindahkan datanya. Contoh di sini X11 12. Huh? 8 move D10 kita masukkan coba ke D100 ini biar kelihatan. Ini D100 ini bukan nilai D-nya 100 ya Pak ya, tapi alamatnya address-nya D100. Kita ini kan lagi monitor mode Pak ya, lagi kondisinya lagi simulator ya, beranggapannya ada PLC-nya. Itu kita edit ini bisa langsung tanpa memasukkan ke PLC lagi. Compile-nya itu di online program change. Jadi nggak usah write ke PLC lagi, langsung di sini. Klik yes, klik yes. Oke. Kita monitor mode lagi atau pencet F3. Saya lebih suka pencet F3. Nah, di sini kan D10 itu udah 100. Nah, ini move. Berarti kita memindahkan nilai 100 ini ke D100. D10 nilainya 100 dipindahkan ke D100. Kita coba debug, modif value, kita on-kan X12. Nah, seperti itu, Pak. Jadi untuk perintah move ini memindahkan nilai data ke data atau nilai konstanta ke data, seperti itu, Pak. Nah, kita next. Nah, sekarang yang di move atau 32 bit move. Untuk yang 32 bit 32 bit itu berarti yang membedakan hanya nilainya saja, Pak. Nilai ininya itu berarti lebih dari 32.767. Contoh, kita write mode lagi. Lalu kita coba yang SM400D. Oke.
pakai kontak aja X13 demo move. Kita coba contoh pakai move dulu Pak ya, move lagi. Kita ambil konstanta nilai, berarti kita coba lebihkan lebih dari 32.767. Contoh kita kasih nilai 32.768. Oh, maaf, kaknya belum. Ke D200. Nah, ini nggak bisa, Pak. Karena nilainya itu melebihi range. Jadi gimana caranya misalkan kalau kayak gini kita kasih demo Pak. Jadi nilainya itu bisa lebih sampai 2 miliar ya Pak ya tadi. Coba kita kasih demo. Oke, nah ini baru bisa. Kita coba compile online program change. Yes. Oke. Kita debug, modify value. Kita on-kan X13. Nah, seperti itu. Hanya itu aja Pak bedanya. The move itu maksudnya double integer ya, double integer move gitu. Jadi kalau nilainya lebih dari 32.767 itu pakainya ini. The move. Dan ini D100, D200 ini kan 16 bit, nggak bisa dimasukin ini. Ini tuh sebetulnya terpakai sama D+1 atau D200 satunya itu terpakai Pak. Itu karena satu data itu hanya maksimalnya itu hanya 32.767 aja. Itu. Jadi kalau ini D201 itu jangan dipakai lagi. Gitu, Pak. Kita coba lihat di sini untuk membuktikannya. Siapa tahu bisa ya. Coba kita ini device buffer memory, kita lihat datanya itu benar nggak sih? D200. Nah, karena ini kan dilihatnya 16 bit, jadi dia angkanya jadi begini ya, harusnya 32 bit. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi kalau udah 32 bit, yang D201-nya ini udah nggak bisa, Pak. Karena udah terpakai kalau misalkan kita lihat 32 bit. Itu. Oke, sekarang lanjut ke floating point move. Floating point itu berarti nilainya yang berisikan koma-koma seperti itu. Berarti nilainya harus di floating dulu, Pak. Pakai perintah floating. Contoh, kita pakai X14. Oke, FLT. Misalkan yang mau kita floating itu nilai yang mana? Contoh nilai yang D100 tadi ya, kita floatingin. D100. Ke mana gitu kan? Ke D berapa? Kita ambil lebih aman itu kita lengkapin satu alamat, contoh D100 jadi D102 gitu. Karena floating point itu memakai 2 register, Pak. Oke, kita compile. Cek. Agak ribet ya. Mungkin di versi-versi lain lebih mudah untuk floating point. Nah, ini. Jadi dia nilainya ada komanya. Kita on-kan X14-nya. Nah, jadi seperti ini. Kalau nilai yang ada komanya ini, dia di move-nya itu harus pakai di move. Kita contohkan lagi pakai
5 X 15. Ini kontak ini contoh aja ya Pak ya, bisa X, bisa yang lain-lain, bisa M gitu. Seratus 102 100 04. Oh, remove. Oke. Double remove. Oh, oke, ini hanya remove saja. Remove kalau di apa? Kalau di series memang itu dipakai remove saja. Tapi kalau di efek pakai remove. Ini misalkan jadi 100 sesuatu. Tadi kan kita pilihnya di series. Ya, ada ininya. Itu misalkan short point yang di transfer, yang diolah itu. Kita coba. Memang ada beberapa instruksi perbedaan antara series dan series. Jadi dia kita coba. Nah, seperti itu. Kalau di series harus pakai double ilmu gitu. Karena untuk relasinya juga dia berbeda antara series dan series. Misalkan teman-teman biasa nemuin SM 400 seperti itu. Ini kalau responnya di series, tapi kalau di series itu dia 8.000 itu. Ini always on. Ini series. Always off-nya di 41, ini 8.000 saja. Gitu. Kita coba. Oke, sampai sini ada yang ini karena ini program efek series ya yang di modulnya ini. Tapi tadi saya contohin di series. Di sini ada yang mau bertanya. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan, pakai di kolom komentar juga nggak apa-apa. Ya Pak. Malam. Aplikasinya Pak Jun, di mana Pak Jun? Oh oke. Aplikasi ACD. Oh ya. Jadi di D sendiri itu bisa datang dari mana aja sih ya. Dia itu bisa dari API, dia punya nilai sendiri, atau mengaplikasi bisa dari seperti ini Pak, seperti itu dimasukkan nilai. Ini udah tetap ya Pak nilainya dari programmernya tersebut, misalnya yang mau masukin nilai 100 atau 20.000 itu pengaplikasiannya ya untuk diolah Pak. Contohnya misalkan dari contoh seperti ini, dari 200 itu kan mudah kita olah. Misal kita mau tampilkan di HMI, HMI itu address-nya dari 100 seperti itu Pak. Nanti tampil nilai nilai ini nanti tampil di HMI seperti itu. Ini berarti tampilan di
misalkan nama nanti ada kalian, misalkan di kalian atau topes seperti itu. Misalkan ide besar atau ide kecil mau apa yang lah gitu. Nanti kita bahas sama-sama atau competition seperti itu. Tapi ide ini nggak hanya untuk di hiring aja Pak, mengaplikasikan aplikasinya di dalam program PLC-nya pun butuh ini untuk mengolah data saat itu Pak. Dan mungkin ini banyak dipakai pengalaman saya dari aplikasi maupun aplikasi yang lain sih. Baik, buat hidupin dia berarti apa ya? Iya, nanti misalkan ini kan dia 100 misalkan dia 100-nya itu di compare harus lebih besar. Nanti kalau lebih besar nilainya berapa yang nyala seperti itu Pak. Nanti kita coba di sini. Siapa? Yang penting itu untuk input SIM-mu itu dan move ini minimal udah paham untuk transfer data aja untuk memindahkan data gitu. Ini juga bisa konstanta desimal K 100 ataupun hexa. Kita contohkan seperti ini. Misalkan mau masukin D10 itu mau misalkan D berapa mau dimasukin nilai hexa itu bisa kita contohkan sini X16 misalkan kalau hexa itu dia dalamnya misalkan A, B, C, D, 12. Nah, seperti ini. Ini ada yang yang di sini kan bilangan hexa. Bilang hexa itu berapa? Tuh, kita coba ya. Kalau lah itu ibaratnya sih Nilai contoh masukin 100 DC dulu ya ini pakai PK ini nilai kakak setiap PK beda-beda kalau nggak salah seperti itu. Nilai K itu maksudnya K 100 nih Pak, berarti ini nilai 100 mau dimasukin ke D10 ini. Kalau tadi kan ini D10 D100 kan bukan berarti D10 ini yang dimasukin di sini. Contoh ya Pak ya. Ini tadi udah saya ini. Nah, kalau ini kan 100-nya yang pindah ke sini ya Pak ya. Nah, kalau D10 kan ini nilai ininya yang pindah ke sini. Gitu. Kalau ini konstanta nilai 100 yang dimasukkan ke dalam D10 gitu. Nah, kayak ini nih. K ini yang dimasukin ke dalam D200. Gitu. Nah, sekarang nilainya gimana, Pak? Kalau ibarat hardware-nya kan misalkan itu X1 itu kan push button misalkan ya. X11. X11 push button. Berarti D10-nya itu ibarat lampu gitu ya? Enggak, beda Pak. Kalau D10 mainnya data, bukan bit. Kalau lampu kan berarti outputan, nanti masuknya Y. Ini karena Bapak nggak ikutin materi sebelumnya Pak, jadi nggak paham. Kurang. Ya, maaf. Oke, gitu. Kita pengelolaan data. Pak Dedi, Nah, ini kan nilai hexa. Biasanya untuk Biasanya hexa itu untuk mempersingkat tulisan aja Pak, biar nggak banyak. Gitu. Kalau orang udah hexa tuh pakainya hexa dia. Nah, hexa itu berapa sih? Kita hitung pakai kalkulator atau langsung aja Pak ya. Mempersingkat waktu. Nah, seperti berarti nilai hexa ABC itu 2748. Itu. Ini desimalnya Pak, sama aja. Biasanya ini biar kelihatan jago aja Pak. Jadi nggak tahu juga sih ya, mungkin untuk mempersingkat tulisan atau bagaimana. Gitu.
saya lebih senang pakai K untuk memasukkan nilai data. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke instruksi selanjutnya, itu block move. Block move itu perintah bmove akan memindahkan data dari sumber D10 ke D20. Ini contohnya Pak ya. Bmove ini D10 ke B20. Dari D1 ke D21 ke D12. D11 ke D21, maaf. Lalu D12 ke D22. Jadi kok bisa kayak gini? Nah, karena di sini ada konstanta 3. 3 itu maksudnya 3 data, D10, D11, D12. Jadi ini kalau dijabarin tuh seperti ini. D10, D11, D12. Nah, ini sebelum X11-nya on ya, ini kan masih 00. Nah, ketika X11-nya sudah di on, dari D10 pindah ke D20, D11 pindah ke D21, D12 pindah ke D22. Nilainya yang pindah ya Pak ya. Kita contohkan. Karena ini nilainya D, berarti nilainya itu yang udah ada kita coba D10, D100, dan D200. Kita coba ya. Pakai X17. Atau pakai SM400D. Aduh. Belum right mode. Right mode dulu. 400. Ini SM400 ini always on-nya Q-series. Tadi block move. Oh, tapi ini dia nggak beraturan ya Pak ya. Berarti kita masukin nilai dulu aja deh, biar enak. Ini kita kasih X 17. Kita masukkan, anggapnya 300 saja. Move asal-asalan aja, 1234 ke D300. Oke aja Pak ya, udah cepet. Ini kita ganti ini kita ganti 301. Nilainya itu ini dikasih 1100. Oke, ini kasih ini 6 contohnya. Kita masukin dulu nilainya, langsung kita block move pakai SM400. 5 move dari B300, berarti tulisannya contoh kita masukkan ke D400. Hey. Oh, ini K-nya ya, K3 tadi ya, maaf. Oke, berarti ada 3 data yang mau dikirim ke D400. Ada D300, 301, 302. Gitu. Kita compile online change. Oke. Ini masih mode simulasi ya Pak ya. Nah, ini SM400 nih. Ini always on dia. Ini kita debug dulu.
kita modify value, kita kasih value, dia on. Nah, seperti itu. Jadi nilai D300 ini dikirim ke D400. Nilai 301 ini dikirim ke D401. D302 itu dikirim ke 402. Coba kita lihat di sini. Kita cek D300. Ini pakai yang 16 bit aja, Pak. Kalau 32 bit dia ngacak. Kita pakai 16 bit. Nah, ini nilainya segini. Kita lihat yang 400. Sama kan nilainya sama yang tadi. Seperti itu. Kira-kira paham nggak di sini? Untuk yang block move. Paham, Pak. Mantep, Pak. Ya. Jadi K3 ini menentukan berapa yang di blok gitu. Berapa yang misalkan K4 berarti sampai D14, Pak. D13 maksudnya. D13 kalau misalkan 4. Misalkan 5 ya berarti sampai D14 gitu. Oke. Kalau sudah paham, kita next. Nah, sekarang untuk fill move atau F move. Oh ya. Block move ini juga ada double-nya. Ini ada double-nya nggak ya? Enggak kayaknya. Yang ini ada double-nya. F move itu filling move. Kalau filling itu memasukkan ya, Pak ya, bukan memindahkan. Perintah F move akan memindahkan data. Harusnya memasukkan sih. Dari sumber D1 ke 3 word tujuan, yaitu D7, D8, D9. Karena ini mulainya dari D7, D8, D9. Jadi memasukkan nilai D1 aja nih, Pak, di copy terus dipastekan ke 3 ini. Gitu. Jadi D7, D8, D9 nilainya sama seperti yang D1. Kita coba ya, Pak ya. Mari kita coba. Tadi X17, sekarang X18. F kalau lagi kayak ternyata gini suka agak gugup saya, Pak, jadi agak bingung untuk mencat apanya. Tadi fill move berarti F move. Contoh dari nilai yang dari nilai yang 100 aja deh, tadi yang D10 nih. D10 F move D10 memasukin misalkan ke D500 sebanyak 4 misalkan K4 terusnya. Seperti ini. Jadi kan D100 itu kan nilainya tadi kita ketahui 100 ya, Pak ya, nilainya di sini. Nanti dimasukkan ke 500. Kita langsung aja deh. Banyakkan ini. Kita lihat aja di sini. F3 debug, modify value, kita on kan. Nah, 100. Nah, ini sebanyak 4 ya, Pak ya, berarti D100, D500, D501, D502, D503 itu nilainya 100. Kita lihat di sini, Pak, D500. Nah, ini, Pak. Nilainya jadinya 100 semua, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Sampai fill move. Mungkin ada yang ditanyakan, teman-teman, di sini. Apakah penjelasan saya terlalu jelas gitu? Jelas, Pak. Ya, apa takutnya nggak ini atau nggak paham gitu. Biasanya kalau diem itu ada 2 kemungkinan nih, Pak. Nggak paham sama nggak jelas. Gitu. sedang press otaknya nih jadi masuk. Masuk, Pak ya, mantap ya. Pak Dedi Masuk gimana? apalagi Pak Dedi itu.
Dia Mus, udah nggak ada itu dia. Enggak, galak. Oke. Kalau gitu kalau ada yang ditanyakan lagi kita Ya ini untuk yang ya ini aja ada Pak, kan ibaratnya kan mau nanyanya itu secara aktual di lapangan nih kan. Kalau saya kan nggak terlalu paham ya kalau PLC, tapi ngerti sih. Nah, justru saya mau belajar itu ya kan, kalau secara simulasi dari PLC ke robot nih ya, dari PLC ke robot. Nah, bahasa yang D100 yang tadi itu ibaratnya itu buat dimasukin ke HMI atau bagaimana gitu Pak. Saya kan nggak ikut dari awal nih ya, nanya lagi. ya memang banyak kegunaan. Maksudnya ini tuh bisa kita tampilin juga bisa Pak di HMI dengan mendesain ya, desain kotak gitu kan, desain data, tapi alamatnya diisinya Benar, maksudnya itu gitu Pak. Jadi, misalkan yang tadi X11 tombol start misalkan ya. Berarti yang dimasukinnya itu yang tadi yang nilai D100 itu kan? Iya, K100 ini masukin. Misalkan ini tombol jangan master on deh Pak, tombol aja tombol nganggur lah ibaratnya. Atau Bapak mau menginput nilai nih iseng-iseng lah, mau menginput nilai D-nya di HM itu untuk data robot muter misalkan atau geleng-geleng gitu, pakainya 100 kali contohnya gitu kan. Ya kita masukin aja kalau nilainya udah tetap segini apa ya. Kalau misalkan nilainya nggak tetap, contoh misalkan nilainya bisa di-adjust. Nah D10 ini masukin ke HMI Pak, HMI terus kan bisa diinput tuh sama Bapak nilainya bisa diinput mau 3 mau 10 gitu. Nanti ketika X12 di on, nah dia transfer nilai yang Bapak setting ke D100 itu. Oh. Emang enaknya ya itu sih hasil saya. Makanya saya nanyainnya kok yang dimasukin KMI kan enggak yang X1-nya gitu kan, tapi kok dia masukin kayak yang X100 langsung D10 gitu kan kayak gitu. Oh, berarti yang dimasukinnya itunya ya. Ya, ininya alamatnya mau ngumpet Pak dia. Yang tampil tuh yang biru ini nilainya. Ya. Biar Bapak tuh nggak bisa PLC, masa udah bisa robot bisa PLC. Nanti saya nggak dapat ini job gitu kan. Saya mau saya ambil project sendiri soalnya Pak. ntar diborong semua Pak. Oke, mungkin ada yang lain Pak? Enggak kan? Biar tahu aja Pak. Oke, jadi nggak dikibulin. Oke, siap. Yun, boleh nambahin Pak? Oh, boleh Pak, silakan. Karena beda bahasa juga. Kalau udah nambahin. Jadi, ini Pak, untuk address D gitu ya. Itu kalau dari HMI kan bisa kita pakai buat misalkan netting timer. Kurang suaranya kurang kenceng Pak nih, maaf nih. Suaranya mungkin dikerasin. Oh, salah, maaf. Oke, yo. Nah, address D bisa kita manfaatin misalkan kita netting timer. Ya. Kalau misalkan kita ada kontrol servo. Ya, betul Pak. Pergerakan servo itu seberapa. Terus kalau kita ada integrasi sama robot misalkan. Nah, kebetulan si robot ini dia untuk menghandle beberapa tipe produk. Nah, nanti si tipe produk itu bisa kita simpan di address D tersebut, Pak. Ya. Terima kasih Pak Hardi untuk tambahannya. Mungkin ada yang mau nambahin lagi nggak nih? Mungkin yang lain Pak. Ada yang mau tanya atau mau menambahkan? Silakan. Atau yang masih malu boleh di kolom komentar aja, ntar saya baca. Ya, siap. Oke, kita contohkan nih apa yang maksudnya Pak Hardi. Contoh, misalkan kita mau nyeting timer nih Pak. Untuk timer. Contohnya kita masuk ke X19 5. Lalu kita main timer. Misalkan T0 di sini kita pakai D10. Nah, kan biasanya kita mainnya timer tuh pakai K ya Pak ya, nilai konstanta yang udah maksudnya udah disetting dari programmer tersebut, berarti udah nggak bisa diotak-atik gitu.
Nah, kalau misalkan pakai D10 ini, misalkan alamat D10 ini dimasukin ke HMI. Nah, Bapak bisa setting timer di situ, Pak. Jadi untuk T0 itu nilainya, anggapanlah kita ini D10 ini, kita masukin nilai 100 ini dari HMI, kita masukkan ke D10, jadi nilainya 100. Nah, kalau kayak gini, kita lihat ininya jadi Nah, jadi nilai D10 ini berarti 100, Pak. 100 milisecond. 100 milisecond. Jadi karena ini 100 milisecond satuannya, kalau misalkan ini 100 berarti 10 detik. Gitu. Kita coba contohkan ini masuk ke T0 F5. Kita masukkan ke contohnya Y-nya mulai 40. Benar nggak sih ini 10 detik? Kita coba ya Pak ya. Kita coba buktikan. F3. Nah, ininya kita debug. Benar nggak sih dia sampai 100 gitu kan? Karena kan D10 itu nilainya 100 ya Pak. Nah, benar. Sesuai dengan yang ini ya Pak ya. 100 D100. Berarti nilainya itu 10 detik. Kayaknya. Jadi T itu nggak hanya K aja yang bisa dimasukkan. Kan biasanya kita nyetingnya K10 atau K20 gitu. Nah, itu nggak bisa diotak-atik karena udah di dalam program PLC gitu. Masih kita biar bisa nyeting timer gitu ya. D10-nya ini dialamatkan di HMI aja gitu. Nanti di HMI-nya kita input mau berapa gitu. Itu udah penggunaan suatu data nih Pak ya. Data. Siapa yang ngomong just tadi? Oke, paham. Oke, mantap. Oke, ini untuk si lanjutan field move. Nah, ini dari bit itu bisa kita jadiin data, Pak. Bisa kita kelompokkan. Contohnya X dan Y itu bisa dijadikan gabungan data. Karena untuk X itu kan dia bit mainnya. X0 itu 1 bit. Bernilai 1 bit gitu, Pak. Nah, itu bisa kita gabung untuk menghasilkan suatu data. Tapi harus isinya itu bagaimana bit itu ya harus di on kan dulu Pak nilainya. Gimana ya jelasinnya? Saya agak kesulitan menjelaskannya. Contohnya seperti ini. Misalkan ini kan yang udah nyala dari X11, X12, X13, X14 itu kan udah nyala semua ya Pak ya. Nah, itu nilainya itu ini tuh kalau digabungin bisa jadi data Pak. Misalkan X11, 12, 13, 14 itu digabungin itu berarti 4 bit. Nilainya hanya 4 bit aja Pak. Nilai 4 bit itu range-nya berapa. Nah itu makanya kemarin tuh kita belajar untuk menghitung biner ke desimal bagaimana itu Pak. Nanti kita bisa menghitung nilai maksimal dari 4 bit, 8 bit seperti itu. Kalau 16 bit kan kita udah tahu nih nilainya segitu. Coba kita kelompokkan. Cara pengelompokannya seperti ini, Pak. Jadi persentase 1 itu sama dengan 4 bit. Jadi K1 itu berarti 4 bit ya, Pak ya. Kalau untuk penggabungan data bit. Nah, cara menulisnya seperti ini. K4 X0 berarti ini data digabungin itu dari X0, X1, X2, dan X3 itu digabungin sampai 4 bit ya Pak ya. X0, X1, X2, X3. Nah, itu dia nanti ada nilai datanya di sini Pak. Terus dipindahkan ke D100. Ini contohnya ya. K4 sama dengan 16 bit Pak. Apa? K4 itu 16 bit. Oh ya, maaf. Ya, ini. K4 16 bit maksudnya K1. Berarti kalau K4 ini 16 bit ya Pak ya. Makasih Pak Hardi. Nah, K4 itu 16 bit. Berarti 16 bit itu dari X0 sampai X15.
Itu. Nah ini kalau ini diheksakan ya Pak ya, nilainya heksa jadinya. Tapi kalau di program nanti nilai di bawahnya itu desimal, bukan heksa. Ini peruntukannya untuk apa sih ya? Biasanya itu untuk tumbler switch seperti itu. Dia tumbler switch itu karena dia mainannya banyak menggunakan input bit itu, input card itu, dia biasanya itu satu angka itu tumbler switch itu 4 bit ini. Jadi kalau 2 angka tumbler switch tahu kan ya, tumbler switch yang ada plus minusnya. Tumbler switch. Tumbler kayak gimana sih Pak? Toggle ya. Tumbler. Tumbler switch apa ya namanya? Aduh, bukan tumbler switch, apa sih namanya teh? Kayak rotary switch gitu, bukan rotary sih. Apa sih Pak? Tumbler. Tumbler. Google Suite bukan Pak Junet? Bukan Google. Yang itu loh yang buat nambah 1, 2, 3. Oh, tumbler wheel, maaf. Tumbler wheel. Kayak gini pernah lihat gak? Nah, gini. Misalnya biasanya buat itu atau buat ngetik konter dan lain-lain itu biasanya pakai ini. Misalkan tipe ini pakainya satu biasa di mesin itu ini kayak tumbler switch itu biasanya pakai aplikasi ini digabungkan gitu. Kita coba aja langsung bikin apa buat seperti ini berarti harus di-injek dulu ya. Bisa aja kita coba aja contoh dari X. Oke, dari X0 kita buat misalkan di sini F5 apa move K4 X0 itu dimasukkan ke D600 contoh. Ini berarti ini yang dimasukkan nilainya itu digabungin Pak, dari X0 sampai X15 itu digabungin menjadi suatu data. Karena ini angka 4 jadi 16 bit Pak nilainya itu maksimalnya ya. Gitu. Semoga aja paham. Saya agak sulit untuk menjelaskan yang ini. Kita coba aja. Nilainya 0. Ini udah masuk kan? Harus coba kita cek X0-nya. X0. Oh, oke. Karena X0 ini cuma oke, maaf. Karena X0 ini bukan X15 ya, maaf. Karena di sini pakainya heksa, dia itu berarti dari X0 sampai XF. Maaf, berarti nanti kita pakainya X10. Sorry. Maaf ya Pak ya. Kita ganti X10 ini. X10. Oke. Tadi X10 itu nilainya 1022. X10. Kita compile. Oke. Kita F3. Nah, ini. Jadi X itu bisa mengeluarkan data Pak kalau digabungin.
Kenapa sih nilainya 1022 gitu? Ini kita lihat di sini, Pak. Di sini ada X11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 yang on. Nah, kemarin kita kan belajar cara menghitung ini Pak ya, 16 bit itu ketika ini on berapa nilai bobotnya kan ini ini kan 1, 2, 4, 8, terus 16, benar ya? Ya 16, 32, 64, 160, 100 berapa tuh? 64, 100 berapa? 128 dan seterusnya. Nah, itu kalau dijumlahkan itu bernilai 1022. Gitu. Apa itu? Itu yang bisa digabungin bukan cuma X, Y juga bisa untuk yang bernilai bit atau M itu bisa. Pokoknya yang bernilai bit itu bisa digabungkan untuk menghasilkan sebuah data. Gitu. Jadi ini nilainya tergantung ini yang nyala yang mana gitu. Contoh nih kita matiin deh yang X19 atau ya kita matiin nilainya berubah. Nah, jadi 500. Nah, di sini 19-nya mati. Jadi nilainya 510. Nah, kalau SM ini, Pak, dia SM dia always on. Dia move. Jadi dia tuh terus-menerus memberikan transfer data dari bukan transfer ya, memindahkan data dari sini ke sini. Terus dia apapun yang terjadi dia ngasih terus misalkan ada perubahan data di sini ya langsung ngasih. Ada perubahan data langsung ngasih gitu terus, Pak. Tuh. Paham nggak? Kira-kira paham nggak nih di sini? Saya agak kurang penjelasannya menurut saya. Mungkin teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau ingin tanya jawab? Ya, jawab. Pak Dedi, paham nggak Pak? Nanti kita lanjut ke comparison nih. Comparison Jangan kalau sampai aku paham. kalau memang ini kalau memang nggak ada yang tanya kita lanjut ke comparison. Nah, nanti data-data ini kita comparein Pak. Kita banding-bandingin lah gitu. Oke, mungkin nggak ada yang tanya, mungkin next saja Pak. Ya. Oke. Kita langsung ke comparison. Comparison itu berarti kan mengompare. Nah, jika data register D0 lebih kecil, ini contoh ya, contohnya ini yang lebih kecil. Jadi pembacanya itu seperti ini. Jika D0 lebih kecil daripada 10, karena ini K ya, nilainya 10, maka rangkaian yang akan tersambung menyebabkan Y1 on. Jadi syaratnya ini terpenuhi. Misalkan D0-nya itu nilainya lebih kecil daripada 10. Paham nggak, Pak? Kira-kira paham nggak? Jadi misalkan D0 ini contoh nilainya 100. Tapi di sini kurang dari. Nah, di sini ada nilai 10. Cara bacanya begini. Berarti D0 kurang dari 10. Benar nggak? Misalkan D0-nya itu nilainya 100. Pak Aceng, gimana? Kira-kira misalkan ini D0-nya nilainya 100 nih, Pak. Ya. D100 kurang D0 kurang dari 10, bener nggak? Bentar. D0-nya itu 100 ya. Nah, terus K0-nya itu 10. Ya, K-nya itu 10. D0 tuh 100. D0 lebih dari kurang dari 110 ya? Mau salah itu. Salah. Lebih itu. Ya, kalau salah berarti ini nggak nyala gitu. Misalkan syarat ini terpenuhi, ini baru nyala. Kita coba.
nilainya itu tadi ada yang mana ya? Contoh ini nih, D600. Kita contohkan. Oke, F8. Maaf. Kurang dari D600 kurang dari 1000 atau 1500. Nyalakan tadi Y40 berarti sekarang Y41. Contoh. Nih kita coba compile online program. F3. Aduh langsung nyala ya. Oke deh, nggak apa-apa. Ini langsung nyala. Kenapa? Karena nilai D600 ini kurang dari 1500. Jadi nyala, dia langsung menyalakan Y41. Seperti itu. Iya. Karena D600-nya cuma 510 ya itu. Ya, betul Pak. Bapak pintar. Mantap itu Pak Jo. Mantap pada itu, aduh. Ya, contoh nih, misalkan ininya saya X19-nya saya nyalain ya untuk menjadikan nilai. Bisa aja. Lebih tidak sama dia, maaf deh. Nah, saya ganti. Misalkan ini saya ganti 1000. 150. 1000 aja. Saya maunya 1000. Oke, 1000. Kira-kira nyala nggak nih, Pak? Pak, kira-kira nyala nggak? Tadi kan ini nilainya 501. Nyala. Ada di nyala nggak? Nyala ya? Oh ya benar, nyala. Oke, sekarang kita rubah nih D600-nya kita rubah nilainya. Enggak, kan 500, kayaknya 500 nggak nyala dia. Wih, boleh. Sekarang kita coba ininya, kita nyalain Pak, yang X19. Nggak bakal tuh. Itu jadi gede, jadi 1022 tuh. Kita coba ya Pak ya. Nah, karena jadi 1022 itu kan nggak sesuai dengan syarat. Jadi pembacanya seperti itu Pak. Penjelasannya nilai D600 kurang dari K1000 gitu. Kira-kira syaratnya terpenuhi nggak? Kalau nggak terpenuhi ya berarti dia nggak nyala. Gitu. Oke ya. Iya. Paham nih Pak ya berarti. Nah ini nggak harus sama K juga Pak. Bisa sama D yang lain. Gitu. Sama D yang lain. Contoh misalkan yang lebih dari D. Kita contohkan yang lebih dari F8. Lebih dari D600. Sama D berapa tadi yang gede teh? D berapa sih tadi? D200. Lebih dari D200 ke D200. Itu nyalain Y42. Ini kita coba yang lebih dari kenapa kok nilai D200 ini tampilnya minus Pak? Karena ini kan dia tadi 30.2768 itu nilainya double ya Pak ya, double integer ya 32 bit. Nah ini kita nggak bisa cuman pakai lebih dari. Tapi ini untuk syarat itu udah betul Pak, dia 1000 ini. Karena nilai D200 itu sebenarnya berapa? 30.768. Nah, gimana untuk membenarkan ini? Ininya dikasih D, Pak, double.
Jadi double lebih dari seperti ini. Nah, compile, yes. Nah, ini baru benar tampilannya. Ini pembacanya kalau double seperti ini, berarti nilai D600 dan D601 itu lebih dari D200 dan D201. Paham nggak, Pak Den? Paham. Nah, ya, jadi ini di double ya. Kalau double tuh berarti mainannya udah 600 dan 601 seperti itu. Ya. Berarti D2 ya, kalau itu udah main double. Gitu. Berarti udah lebih dari, kurang dari, sama dengan itu sama aja Pak konsepnya kayak gini. Apa mau kita contohin? Berarti kalau menurut saya sih berarti kalau bikin program semua dari PLC ini ribet juga ya Pak. Iya, betul Pak. Soalnya kalau dari robot, pengalaman saya kalau dari robot dia nggak perlu bikin kayak gini sih sebenarnya. Dia hanya bikin satu ladder misalkan ya. Nanti dibantunya di PLC robot buat manggil yang kayak gini-gininya. Kalau ini nggak mau hidup, ya kayak gini misalnya lebih dari atau kurang darinya itu bisa disupport di robotnya sih. Kalau yang saya baca ya, kalau seperti ini sinyal-sinyalnya gitu. Nah, kita bahas yang di sini aja. Konsepnya sama kayak yang tadi. Nah, ini lebih dari, ini sama dengan, ini lebih kecil, ini lebih besar sama dengan. Yang ini paham ya Pak Det ya? Yang lainnya lebih dari sama dengan, ini tidak sama dengan, ini lebih kecil dan sama dengan. Apa mau dicoba yang lebih dari sama dengan? Lebih dari sama dengan itu berarti mulainya Pak, beda dari mulainya doang. Harusnya sih
F2. Ini pakai yang nah seperti ini biasanya. Kalau di sininya dikasih seperti itu Pak. Ini compile biasanya untuk apa ya, counter buat nambahin data yang ada di itu. Kita F3. Nah ini kayak gini, kita debug value. Kok ini ke bawah teh? Salah ya Pak ya. Dua. Ini yang oke. Oke, kita F3. Tekan ini Pak, kita onin. Tambah 1 gitu ya Pak. Di off. Off itu maksudnya dilepas tombolnya Pak ya. Oh iya iya. Gitu ya. Dia nambah. Nah kalau ini kita off dulu. Yang ini kita on. Dia berkurang. Apa ya? Tuh, biasanya uang misalnya buat counter atau itu terus dimasukin ke HE. Tapi yang kayak kalau counter nggak bisa dikurangi. Gitu. Jadi untuk mengurangi aja sih, mengurangi dan menambahkan data. Nah kalau untuk yang ada D-nya, kalau untuk yang ada D-nya berarti dia bedanya cuma nilainya aja Pak. Nilainya itu lebih dari 32.000 sekian gitu nilainya. Karena dia 32 bit gitu kalau D. Paham ya Pak ya? Paham Pak? Paham, saya paham. Ya, jadi nilainya itu lebih dari D50 itu lebih dari 32.767 atau lebih dari minus 32.768 gitu. Dia kan nilainya bisa minus nih Pak. Saya injek dulu dah. Contoh. Nah, ini D50 bisa di contoh kita mau reset nih Pak. Kita pakai move aja Pak. Biasanya dipergunakannya seperti itu. Misalkan pakai X 5 X21 22 kebanyakan. Kita pakai move K0 ke D50. Ini sama aja mereset data ya D50 ini Pak. Kan D77. Nah, kita masukin aja nilai 0 ke sini Pak gitu. Jadi sama aja kayak buat reset. Kita on, kita off. Nah, seperti itu. Nilainya langsung 0 gitu. Coba kita minusin. Minus nggak bisa ternyata Pak. Step siklus. Oke. Oh berarti nggak bisa minus ya Pak ya. Maaf nih saya salah lagi nih Pak. Yang ini nggak bisa minus. Ini nggak bisa minus. Oh bisa deh. Nge-lag apa ya? Harusnya bisa sih. Nge-lag Pak. Makanya kalau decrement tuh harusnya bisa minus Pak. Tahu saya. Maaf ya Pak ya. Seperti itu. Ya, kita coba-coba aja Pak. Gitu. Ini kita lagi. Gitu. Oke. Itu menu increment dan decrement. Gitu. Terus ada lagi ini untuk penjumlahan dan untuk inilah aritmatika. Nah ini instruksi add, submul, div dan kuadrat ini
apa ini namanya, kuadrat bahasa Inggrisnya ya. Ini dia untuk pemrograman FX. Yang saya bilang ini tuh modulnya modul buat FX ya. Buat FX. Ini untuk FX nih. Kalau untuk Q-series itu dia menggunakan simbol. Contohnya, misalkan dari ini deh, kita input dulu. Kita tambah misalkan sampai 7. Oke, sampai 7. Kita F2. Ini berarti tadi tuh kita coba penambahan SM400. Kita masukin D50. Ini pakai simbol ya. Misalkan kita mau tambah berarti pakai simbolnya tambah. Kalau untuk di Q-series. Misalkan ini kita mau tambah D50. Bisa nggak ya? Saya udah ditambah berapa nih? 20 misalkan, kayak 20. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Oh, kebalik, Pak. Apa ya? K20 ditambah, oh maaf bener nih. D50 ditambah K20. Nah, hasilnya misalkan kita mau masukin di D52. Ini kita compile. Nah, jadi ini D50 ditambah 20, hasilnya dimasukin ke 52 itu jadi nilainya 27. Paham ya? Nah, kalau di FX itu pakainya add pakai tulisan gitu. Kalau di Q-series ini pakai lambang plus kayak gini. Jadi 7 ditambah 20 hasilnya 27. Kayak gitu, Pak. Kalau untuk aritmatika di Mitsubishi. Banyak yang bilang Mitsubishi itu agak ribet sih untuk pemrogramannya. Karena saya juga belum pernah nyoba untuk PLC yang lain gitu. Baru coba ini. Pengurangan juga sama seperti ini. Pembagian itu berarti pakai tanda garis miring. Perkalian pakai bintang. Gitu, Pak. Gimana sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin yang untuk teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Ya, ayo. Kalau untuk masih malu-malu mungkin di kolom komentar aja, Pak. Atau ada yang mau menambahkan? Oh, Apa mau? berarti sih kalau menurut saya. Gimana, Pak? Iya, berarti sih kalau ini mah, oh iya, berarti kalau dilihat dari ini nih, bukan untuk ya sih untuk ini fokusnya di HMI semua berarti ya. Oke. Ya, enggak juga, Pak. Kadang kita juga D itu hanya untuk sebagai penyimpan data gitu yang akan diolah. Ya, mungkin ujung-ujungnya juga yang kita HMI seperti itu. Ya, itu maksudnya itu. Jadi akhirnya yang buat ladder kayak gini itu enggak kalau di saya ya enggak sepenuhnya gitu. Kalau connect robot ya, dia nggak connect robot, dia cuma fokus untuk biar nanti ada tampilan di HMI dengan nilai-nilai ini gitu kan ya. Iya. Kalau setahu saya kalau untuk connect robot itu mungkin nanti bisa dilakukan oleh Pak. Ya, misalnya di robotnya udah ada sinyal sendiri sih. Ya. Kayak yang kemarin lebih kecil dari itu di robotnya ada gitu. Iya.
Ya mungkin nanti bisa diluruskan. Kalau menurut saya kalau emang dari antar apa ya? Kalau nanti antar komunikasi gitu misalnya robot atau ke alat-alat yang lain, dia memang biasanya nungguin sinyal Ya, ya, bit ya. aja Cuman gitu. Nilai bit aja Pak X. Jadi dari X jadi outputannya robot ke inputannya PLC kayak gitu-gitu Pak. Dari outputannya wah PLC. ini bahaya ini kalau Izin kayak bisa ini. Wah ya Pak. Kayak gitu. Dan nilai-nilai ini juga kan bisa dari bukan hanya dari HMI Pak, bukan dari itu, bisa juga dari sensor. Contoh sensor-sensor yang transmitter kayak gitu kan dia nilainya data. Mungkin Ya, kalau di PLC-PLC yang lain itu nilainya 0 resolusinya 0 sampai 32.767 gitu atau berapa kalau di PLC Mitsubishi ini resolusinya dari sensor itu contoh misalnya dari transmitter nih kita setting keluarnya di datanya data D100 gitu. Nah, itu dia resolusinya cuma 0 sampai 4.000 aja. Tuh. Jadi nanti dia kalau langsung tampil Pak dari sensor tersebut dapat kalau nilai D. Gimana Pak? proximity Kalau proximity itu hanya bit aja Pak. Ini dia mainannya bit X. Ya, oh, oh, cuma nyala hidup aja Pak. Kalau misalkan pressure transmitter contohnya atau level atau temperatur gitu. Dia kan nilainya ngasihnya analog input Pak. Dia biasanya ya entah 0 sampai 10 volt, 4 ya. sampai ampere itu dikonversikan jadi data gitu. Karena Oh, PLC ini cuma bisa bisa membaca data integer aja Pak, nggak bisa ngebaca voltase atau miliampere. Jadi dibutuhkanlah modul konverter yang analog input atau analog output seperti itu. oke, 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 oke. Gitu. izin nambahin Pak. Oke, gimana Pak? Jadi kalau untuk address yang tadi yang address D, jadi kalau untuk robot, kebetulan kan saya pernah integrasi juga sama Naci. Ya, Nah, kebetulan kalau di Naci itu dia mainnya itu bukan bit sih, jadi data data juga Pak ya. makanya kalau misalkan nih kita mau ngidupin sensor 1 sama sensor 2, anggapanlah ya inputan robot Ah, gitu. Nah, ntar ya. berarti kita harus ngirim nilai 3 di address berapa gitu, address yang udah Oh, ditentukan. berarti ada address-address yang ditentukan dulu ya Pak ya di parameternya Pak ya. Betul, betul. Nah, terus selain Oh, itu juga kalau misalkan nih, bisa nggak sih data itu kita jadikan sebagai output? Bisa, Pak. Sebagai analog output, PLC bisa. iya Atau bisa. nanti untuk kita ngedrive VSD gitu ya, mau speed berapa hertz itu bisa kita atur dari analog output. Atau mungkin juga kita bisa lewat protokol, entah itu Modbus, Iya. SSL link, atau Ethernet, atau mungkin Iya. itu bisa. Ya, saya sepaham sama Pak Hardi. Cuma maksudnya yang penjelasan saya tadi, PLC itu nggak bisa mengolah data voltase gitu loh. Maksudnya nggak bisa mengolah data ampere. PLC itu cuma bisa mengolah data integer gitu. Makanya dibutuhkan modul analog input itu untuk mengkonversi dari ampere atau voltase itu menjadi nilai bilangan integer seperti itu. Misalkan kita analog output nih, misalkan dari datanya ini udah keluar berapa ribu, nanti dari konverternya itu mengeluarkan nilai analog output, misal ampere atau voltase seperti itu. Saya setuju sih apa kata Pak Hadi. Mungkin ada beberapa parameter yang harus mencantumkan data di setiap komunikasi gitu. Ya, betul. Oke, gimana Mas? Ada yang mau nambahin atau memang ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Untuk teman-teman yang lain ingin menambahkan atau ingin bertanya. Pak Adit, saya yang nanya deh. Tanya ke Pak Adit atau ke Pak Hardi mungkin. Untuk di PLC yang lain mungkin nggak seribet Mitsubishi ya Pak ya? Udah ada function-functionnya sendiri ya Pak ya? Contohnya, Pak? Ya
kayak comparison yang tadi atau mungkin aritmatika yang tadi itu bisa, maksudnya untuk penulisan dan pemrograman itu bisa lebih mudah mungkin ya kalau di versi yang lain. Sebenarnya Atau sih sama aja ya Pak ya? jadi kayak add ya, mungkin sebagian ada yang tulisan add, ada yang pakai simbol, itu sama aja sih. Cuman mungkin beda cara penulisan konstantanya aja ya. Kalau Mitsubishi kan ada K, ada H. Iya. Kalau Omron itu kan ada tanda crash atau tanda dan, simbol dan. Oh iya Kak. PLC yang Eropa sih ya langsung sih. Oh nggak usah pakai tanda crash dan lain-lain gitu Pak ya? Uh, Kalau di Omron crash Pak ya? Pakai crash ya Omron? Crash itu untuk ini Pak, untuk hexa. Oh untuk hexa. Itu untuk desimal. Nah kalau untuk PLC yang Eropa gitu ya, biasanya kalau hexa itu pakai 16 crash. Terus kalau kita mau bisa 2. Oh 2 crash gitu ya Pak ya? Oh, oke. Terus kalau untuk data plot, kalau untuk Omron itu kebetulan plus. Jadi di depan angka itu ada plus atau minusnya gitu. Misalkan plus 100,0 Ya. atau minus berapa gitu. Nah, sama kalau kan ini, nah, kalau di Omron kebetulan untuk yang seri-seri masih pakai CX Programmer, dia itu komanya itu benar-benar pakai tanda koma gitu. Sedangkan kalau untuk PLC yang lain, terutama PLC Eropa kan dia titik ya, misalkan 100,5 kan 145. Nah, kalau yang di CX itu kebetulan dia masih 100,5. Oh, oke. Sebenarnya kalau secara intinya sih sama aja sih Pak. Ada beda. Ayo Pak Adit, keluar Pak Adit. Assalamualaikum Pak. Iya Pak, bener yang dibilang Pak Ardi tadi, sama aja sih sebenarnya, cuman perlu banyak yang dihafal kalau di GS Books ini ya Pak ya. Iya betul Pak. Sebetulnya ya kalau kita mau belajar ini sih yang untuk instruksi kayak gini bisa pencet F1 aja Pak, dia langsung keluar instruksinya ini apa. Ini udah panas ini Pak. F1 itu apa, kita bisa coba-coba dari sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar instruksi apa nih gitu, bingung atau gimana, ya kita klik aja ininya lalu kita F1 gitu. Nanti kelihatan untuk apa sih penjelasannya gitu. Ini di sini ada. Kalau emang barbar ya coba aja lah gitu kan. Nggak bakalan meledak ini kok simulasi mah gitu kan. Asal jangan di mesinnya langsung seperti itu. Siap Pak Jun. Oke. Mungkin minggu depan Pak Adit ya Pak. Saya kangen Simon nih Pak nih. Iya nih. Yang lain dulu Pak. Saya juga. Pak Sunaryo. Kayaknya manajemen Pak, bagian apa Pak? Reliability ya, kayaknya minggu depan. Iya Pak Suharto ada tuh Pak Suratno. Pak Suratno. Mungkin nanti dikonfirmasi. Ya. Saya mah ujung-ujungnya aja, belakangan nanti. Oh. boleh. Simon, saya mau tahu dasarnya nih Simon. Ya Simon Pak lebih enak Pak, tapi komputernya harus yang agak tinggi Pak ya speknya. Ya biar enggak terlalu berat aja sih Pak. Gimana Pak? Pak Jun itu programmer Simon juga itu, pura-pura aja. Mana ada, enggak. Mungkin robot bisa dilanjut lagi Pak, buat Pak Dedi. Iya robot gitu. Nggak usah, robot mah cukup saya aja yang tahu. Parah amat ya. Nggak banyak yang minat Pak. Sekarang itu lagi zaman apa ya? Lagi musim elektrikal Pak. Musimnya orang yang itu masih minatnya kebanyakan sih ke PLC. Saya masih minat Pak. Pak Dedi kapan training robotnya lagi Pak? Aduh, saya mau ini dulu Pak. Masih ada kerjaan nih, masih sibuk. Kayaknya bulan depan kayaknya bisa. Siap Pak. Saya ini justru mau belajar PLC-nya dulu Pak. Buat
tambahan ilmu saya nih buat connect ke robotnya itu biar saya tahu juga gitu. Soalnya pengalaman di lapangan sekarang itu kadang kan beda bahasa dari PLC sama robot, kadang ada miskomunikasi. Mending kalau orangnya itu yang kita kenal kan. Kalau orang PLC baru kan dia ngomong bahasa dia, saya ngomong bahasa saya, akhirnya bentrok gitu. Makanya saya ini mau belajar nih Simon, Mitsubishi, Om Ron, Pak Hardi biar setidaknya saya tahu bahasanya gitu. Ya ini udah Pak Mitsubishi, nanti habis dari Pak Suratno Bapak itu Robot. Iya Pak. Ini ada emang sekarang PT udah banyak pakai robot juga ya. Lumayan rame sekarang. kami mau kejar ketertinggalan ini Pak dari Bapak Dedi ini. Banyak sih Pak kalau robot mah ya mau paling yang banyak sih Panuk sekarang, Panuk, OTC bisa lah. Tapi Oke. Gimana? Oke nih Pak, benar udah nggak ada yang nanya ya. Apa kita mau lanjut? Karena di sini kalau mau lanjut analog output atau analog input ini, saya rasa harus ada nilainya juga sih Pak gitu. Harus ada apa ya? Harus ada ininya. pelan-pelan Pak Jun, saya jadi pusing. Iya, ini kan udah cukup lah ya. Berarti sekarang sampai aritmatika gitu kan, sampai Pak Jun kalau gitu Mitsubishi jilid 3 Pak. apa? Nah itu yang sudah jilid 3 nanti. Janganlah. Gantian kita sama yang lain. Iya, tapi nanti tetap disambung Pak maksudnya. Kami masih haus Pak sama Mitsubishi-nya. Walah. Buat apa? Kalau ada Simon ngapain Mitsubishi Pak? Gitu loh maksudnya. Udah nggak pegang Simon lagi Pak. Oh iya, Alem Zede lah. Orang udah di transaksi. Tadi ada Pak, siapa tadi ya? Maaf. Oh udah keluar orangnya. Pak Saiful apa ya? Dia juga... Kalian berarti saya masih belajarnya Pak. Gimana proyek ini? Bukan tadi Pak Saiful apa ya namanya? Dia ngomongnya juga distributor resmi Rockwell. Cuman tadi udah keluar gitu. Oh gitu ya Pak. Ya sekarang mah sesi ngobrol-ngobrol aja. Ayo. Nah, maksudnya saya tutup dulu gitu Pak. Kalau memang udah cukup lah ya sampai di belum Pak, belum cukup. Nanti dischedule-in lagi buat jilid 3-nya. Oke. Nah ini yang betul ini dari Pak Dedi. Oke, nanti paling nanti kita belajar analog input dan analog output dah kalau begitu. Oke, jadi Nah, temanya saya setuju itu. Pak, gimana sih Pak? Oke. Nanti pinjam modulnya aja sama Pak Rizky dulu. Kita koordinasi dulu sama Pak Rizky, kita pinjam modul. Nanti berarti kita bukan lewat PowerPoint lagi, langsung ininya aja ya, alatnya aja ya Pak ya. Siap Pak, siap. Ada injektor, ada. Ya, Support. Pak. Yokogawanya lah. Kok Siap, pakai ada di injektor sih? labnya Pak Rizky Pak, lengkap. Kan mau pindah Pak. Pindah kemana Pak? Cimahi, Angkuriang. Pakai Yokogawa transmitter lah. Pakai pressure ditiup aja, ditiup. Ntar saya bagian itu nggak apa-apa Pak. Di Pak Robin kan ada juga tuh buat alat training offline kan. Ya, ada. Oke, nanti bahas analog input, analog output lah. Nanti tapi gantian dulu nih biar Pak Adit dan Pak Suratno atau yang lain. Mungkin Ya, Pak Rizky ya. mau menambahkan ini take off mungkin. Rizky harus kuat sama harus lemah. Nah itu Pak. Nggak ada, harus kuat Pak. Nyambung kabelnya masih dimatiin MCB-nya. Jangan gitulah Pak. Kali-kali lah kita itu belajar tentang kelistrikan. Oh, maksudnya gini Pak, saya mau tutup dulu nih materinya kalau emang udah sesi ngobrol-ngobrol gitu. Berarti udah sampai sini aja dulu ya Pak ya. Oke. Silakan Pak Jun. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya gitu kan. Sudah diberi kesempatan untuk menjadi trainer abal-abal. Ya, maksudnya kita berdiskusi bareng. Saya itu memberikan hal yang saya tahu. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga kesayangannya jadi amal ibadah. Begitu aja tujuan saya. Amin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak. Ingin menambahkan Pak, Oke, gimana Pak? sebelum kita tutup sesinya gitu Pak untuk Iya, kita malam kan hari. ngobrol-ngobrol dulu ini Iya. sampai jam Oh. 10 lah. Ayo udah. Dan Saya berarti ini- saya terakhir aja ya Pak ya. Nggak usah Apa? ditutup juga. Nanti aja nutupnya kalau Pak Robi jam 10. Siap, Oh ya, Pak. untuk meninjak lanjuti yang training offline, maksudnya yang mau gabung ke ini, kita juga belum nentuin tanggalnya di tanggal berapa, karena mungkin dari Master Dedinya juga masih sibuk, apalagi Master Pak Hardi nih, aduh, Kok ke saya, Pak? Saya kan Kita- nggak bisa training offline, Pak. ya kan kita belajar bareng, gitu. Kebetulan Ya, kan Pak Hardi ada nih, modulnya. kayaknya kalau sama Pak Hardi kayaknya Pak ada- Adit udah di Jakarta ya Pak? Sudah Pak, Di mana Pak kalau boleh tahu? saya di Jakarta Selatan Pak. Waduh, serem tuh Jakarta Selatan, bahasanya beda dong Pak. Sama Pak, Oh, maksud sama. masih di Medan Pak. Sama. Jakarta Biasanya Selatan. udah di Jaksel tuh, aduh, beda bahasanya. Serem ya, campur-campur. Aman kok Pak, aman. Oh, aman ya. Pak, kapan-kapan ke Bekasi dong Pak. Siap Pak, siap. Bekasi Pak Saya ya. mau, Iya. saya mau kalau Bintaro Jakarta apa, Pak? Bintaro, Tangsel. Bintaro. Bintaro Jakarta Selatan juga ya? Bintaro kayaknya bukan Pak. Bukan Jakarta Selatan. Oh, bukannya. Kayaknya Tangsel deh Pak kalau Bintaro itu. Serang itu Pak, Bintaro. Iya, saya mau ke Bintaro, Pak, yang minggu depan, tapi nggak tahu jalan. Pak Ardi, Ya nih Pak Ardi nih kapan nih nggak sibuk? Kita Masih sempetin. sibuk, Pak. Ini juga proyek masih pada jalan, Waduh. waduh, mantap. Ya mungkin ini ya, kalau misalkan proyek udah, ya seenggaknya udah inilah, udah mulai beres satu-satu, ntar saya kabarin lah. Cuman kalau untuk dekat-dekat ini memang belum bisa, Pak. Oke, siap Pak. Integrasinya Pak Ardi itu integrasinya ke robot apa ya, Pak? Ya saya yang pernah itu dulu pertama Kawasaki, itu pakai CC-Link. Terus Nachi, pakai DeviceNet. Nah sekarang yang lagi saya pegang tuh ini Jakazu. Ini pakai Modbus TCP. Belum pernah tuh saya. Kalau apa? Jakazu. Kayaknya masih baru juga sih, belum begitu. Jarang saya nyari di YouTube juga tutorial Jakazu yang aktifin Modbusnya juga nggak nemu. Pak Ardi, Jakazu itu yang terbaru itu ya Pak ya, yang dari negara Cina ya, bukan ya Pak? Iya itu Jakazu Cina. Yang warna merah ya kalau nggak salah Pak ya. Ada merahnya. Kolaboratif robot sih dia. Mungkin mirip Barunte ya Pak? Ya mirip-mirip inilah. Dia mungkin buat nyaingin UR atau TM gitu. Mirip, namanya Pak Robin, mirip Borunte yang itu yang diservis ke Pak Robin. Tahu aja. Udah cair ya. Oh, mantap. Jadi sekarang jadi servis robot juga Pak Robin. Hebat. Pak, saya masih belajar Pak. Kan belajar programnya ke Pak Dedi nih. Oke. Saya mau tanya nih Pak untuk yang master PLC nih gitu dan elektrikal. Untuk PLC sendiri preventifnya selain backup itu untuk komunikasi dan lain-lain itu ada preventifnya nggak Pak? Aduh kalau itu sih saya juga kurang tahu ya Pak ya, karena saya juga nggak pernah ngalamin sih ya. Jadi saya juga nggak pernah ngalamin sih, karena kan kalau saya sendiri gitu ya kan beli PLC program udah kirim udah. Kelar gitu ya, nggak ada, nggak. Maksudnya preventif kan biasanya dari ya mungkin dari yang lain tahu nih. Paling ini sih Pak yang perlu diperhatiin tuh baterai sih ya, kan baterai itu kan biasanya spesifikasinya kan 7 tahun atau 8 tahun mungkin itu sih. Kalau itu saya bisa bantu jawab Pak Jun, soalnya Gimana? itu biasanya ke orang dari manajemen sih kalau untuk itu. Dulu tuh saya pernah pengalaman itu waktu yang lifter di tempat saya dulu kerja,
preventifnya sih biasanya kalau orang elektrikalnya dia setiap 1 tahun sekali ya. Kalau di saya dulu ya, tahun sekali dia cek dari segi program, dicek programnya juga semua ladder atau nggak tahu ya ladder apanya itu, terus baterainya kayak gitunya tuh setiap setahun sekali sih biasanya. Kalau di saya ya, Dia apa di Steam? ya Di, mau horor mau enggak dia setahun sekali pasti dia bongkar sih. Kalau di saya ya dicek lagi, di download lagi gitu kan programnya. oh di backup, di backup. Kalau di saya dulu ya preventifnya sih kayak gitu. Nah, untuk dari komunikasi, kira-kira apa yang perlu diperhatikan gitu dari pengalaman Pak Adit atau Pak Hardi gitu? Ada nggak sih yang perlu dijaga gitu? Kalau komunikasi sih lebih ke ini sih koneksinya aja sih. Pertama kan ya kita pilih ya jalur yang sekiranya aman dari sumber noise. Ya maksudnya ketika udah walk, ketika itu udah jalan lama gitu kan, kita kan ada bertugas, kita kan bertugas untuk menjaga ya gitu, bukannya maintenance gitu. Dari komunikasi sendiri nggak ada yang harus ini kan, maksudnya nggak ada perlakuan khusus gitu, nggak ada ya, nggak ada. Pokoknya mah dia selama jauh dari noise aman sih Pak. Atau misalkan ada tiba-tiba parameter berubah sendiri gitu Pak, itu nggak pernah ya Pak ya? Kalau itu sih mungkin kalau PLC-nya hang ya. Oh. Tapi kalau semuanya normal-normal aja sih enggak sih. Enggak masalah ya. Enggak masalah. Nah, saya mau nanya nih, kebetulan di saya dulu pernah nih Pak, soalnya programnya tuh dari Cina langsung tuh beli mesinnya dari Cina, terus bahasa dari PLC-nya pun bahasa Cina tuh. Ya. Ada suatu masa itu ada satu sinyal yang mendadak mati sendiri Pak, dan itu bahasanya Cina semua kan. Nah itu kira-kira kasusnya karena apa ya Pak kalau kayak gitu ya? Ya itu sih harus diurut dulu sih ya Pak ya programnya ya. Oh, apa karena dari getaran stampingan atau emang waktunya rusak atau gimana Pak kira-kira ya? Itu yang mati itu signal output. Iya Pak, jadi dia nggak manggil gitu. Misalkan kalau X1-nya tuh dia hidup ya, tapi ke outputnya ke Y-nya itu, misalkan ngangkat barang nih, dia nggak ngangkat. Dia jadi nggak ngangkatnya hidup sinyalnya gitu. Padahal nggak ada yang ngopek, nggak ada, tahu-tahu mati sendiri ya gitu. Banyak faktor sih Pak, bisa jadi karena hardware rusak. Karena kan PLC sendiri kan ini ya, dia juga ada yang relay, ada yang transistor outputnya. Itu bisa juga dari kerusakan hardware. Atau mungkin ada kerusakan pada sensor pendukung. Misalkan dia untuk menghidupkan output tersebut tuh dia butuh 5 syarat ya, 5 syarat dari 5 sensor. Ada satu yang itu bisa. Cuman intinya kalau untuk PLC, selama dia nggak ada masalah noise atau apa, program itu sebenarnya nggak akan mungkin hilang. Jadi sebenarnya kayak backup tuh lebih ke cuman jaga-jaga aja sih. Tapi kalau untuk apakah program bisa hilang sendiri sih nggak, harusnya nggak. Kecuali kalau PLC-nya. Iya, tapi saya pernah ngalamin korup sih Pak. Maksudnya programnya korup gitu. Kalau di Mitsubishi itu dia biasanya warnanya kuning, jadi kuning Pak. Tampilan di Xbox-nya itu laddernya jadi warna kuning. Nah itu gara-gara apa Pak? Itu kayaknya gara-gara takdir Pak kayaknya itu. Kalau menurut saya sih kan karena Pak Dedi, takdir Pak Dedi. Karena kan dalamnya kan ya namanya part elektronik Pak, ada waktunya Pak. Tahu-tahu tiba-tiba ngeblank atau mati sendiri atau ada yang rusak, ada yang short, ada lifetime-nya. Cuman kita bisa menjaga lah Pak. Maksudnya dari panel ya, maksudnya saya lakuin tiap hari gitu Pak. Dari menjaga kebersihan panel, suhu panel, ya kebersihan panel lah Pak, sekitar gitulah Pak. Ya, pokoknya selama ada robot dengan servis aman lah ya. Ya bukannya Bapak mengharapkan panel itu kotor terus ya Pak, biar ada servis. Nah itu dia. Nanti nggak bisa lembur Pak. Itu rahasia umum kita itu. Kalau kasus Pak Dedi tadi, biasanya sih kami alihkan ke I/O yang nggak terpakai sih Pak ya. Kalau pernah kejadian dulu sih gitu, I/O-nya channel berapa kami alihkan ke yang lain gitu, seperti itu aja. Ya
Ya kan soalnya itu kan masuk preventif dari engineering tuh dulu tuh saya tuh pegangnya kayak schedule preventif maintenance yang buat semua elektrikal sama mekanikalnya kan. Nah itu ketika dia itu kayak gitu Pak, tahu-tahu dia mati aja gitu dari orang elektrikalnya sih ngomongnya dari leadernya katanya. Ini dari Cina apa? Saya nggak tahu mana nih, tahu-tahu dia mati bla 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 gitu kan. Nah itu kalau program sih selama tidak ada yang mendownload program nggak akan mungkin bisa berubah itu Pak program. Kalau labnya sih nggak hilang, semuanya itu dia jadi kayak nggak gitu. Misalnya X1-nya tuh ke Y1 misalnya, Y1-nya tuh X1-nya sih hidup, tapi Y1-nya nggak manggil gitu, kayak gitu-gitu sih. Nah, jadi memang di hardware seperti yang Pak Hadi bilang tadi Pak, biasanya kalau ada yang di situ punya wewenang untuk memprogram ulang atau bisa dipanggil programmernya dari Cina sana, kalau dari bagian kita bisa memprogram itu bisa dipindah gitu Pak di tes gitu. Nah itu dia Pak, ini yang Cina, kadang orang Cinanya itu licik bener bahasanya di bahasa Cinain, kadang PLC yang vendor pun dia malas buat datang gitu kan, malas yang PLC yang itu bahasanya Cina, saya nggak ngerti katanya. Iya Pak, memang gitu tujuannya Pak. Kadang malah dikunci jadi password lagi Pak. Ya, itu. Kalau kita salah PO kita kan kita salah PO-nya nanti bisa jadi mati lampu ya, lampu sama itu kan 2022 ya. Udah itu doang kan? Belum. Bentar lagi. Oke. Oke nih, sebenarnya sebetulnya bisa sih Pak, bahasa Cina itu bisa diganti kalau di PLC Mitsubishi. Bisa ya? Kalau di saya kemarin waktu dulu pakai Google Translate Pak, malahan orang anak-anaknya tuh yang orang elektrikalnya itu setiap di leader itu pakai Google kamera tuh yang biar nge-translate bahasanya itu. Iya, maksudnya itu tuh bisa diganti gitu, bisa dirubah, bisa diproyekin Pak, itu hubungi saya aja, nggak apa-apa. Ya, sebesar betul. Ya, kayak Pak Adit ya. Kalau mau merubah bahasa itu bisa. Jiwa marketingnya keluar, jiwa salesnya keluar. Biar diadakan Pak. Pak Jun, masuk ke materi training nggak Pak? Bentar Pak. Enggak, itu mah biar ada kerjaan aja Pak. Kalau buat itu mah. Masuklah Pak Junaid. Masuk apa sih? Ini banyak nih program yang bahasa komennya itu huruf-huruf aneh. Ya, udah di set region. Gini, itu tuh karena nggak ketemu regionnya aja, Ki. Kalau maker mesinnya ini Taiwan ya, Cina ya. Tradisional. Saya udah ngobrol sama translate-nya juga. Cuman saya coba setting region di Windows, terus di PLC, di software install phone juga tetap aja nggak tembus. Nah, ya, itu. Mungkin memang ada, Pak. Mungkin itu berarti di software, Pak, mainannya. Kalau misalkan udah bahasa alien gitu, masih mending hubungi Pak Hardi atau Pak Adit untuk program ulang, Pak. Soalnya saya dapat programnya itu dari barang bopak Pak gitu. Ya itu tinggal dihapus aja sih, karena itu menurut saya kalau yang bahasanya aneh-aneh itu karena dia nggak match dengan ya apa maksudnya nggak match dengan regionalnya. Karena saya pernah programnya dia bahasanya